Edi, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Saya mohon izin untuk share screen, Pak Edi. Ya, silakan, Pak. Sudah terlihat ya, Pak ya, screen Sudah. Ya. Safety moment kali ini tidak berkaitan dengan topik dari Pak Ahmad hari ini, tapi mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Mengenai Moran di bridge accident. Jadi mungkin kalau pernah mendengar kecelakaan jembatan di Italia ini 2018 kalau nggak salah. Ya, di tepatnya kalau 14 Agustus 2018 itu di Genoa, Italia. Jadi ada jembatan namanya Morandi Bridge, dia kolaps ya. Jadi dia kolaps itu, jadi jembatan ini menyeberangi sungai Polsevera, jadi menyebabkan 43 orang meninggal dunia ya, dan economic damage yang cukup besar sekali, terutama untuk perbaikannya. Bridge ini dimanage dari perusahaan namanya Autostrade gitu ya, perusahaannya. Jadi dia didesain di sekitar tahun 1960 ya. Kemudian dia didesain oleh engineer terkenal dari Italia waktu itu, Riccardo Morandi ya. Ini sangat terkenal sekali desain dari beliau. Kemudian konstruksi dimulai tahun 1963 dan dia dibuka untuk publik itu tahun 1967. Ini jembatan ini dia didesain sebenarnya untuk bisa bertahan sampai 100 tahun gitu. Luar biasa. Panjangnya 1.102 meter ya, jadi ketinggian rata-rata itu dari lembah itu 56 meter, tinggi sekali. Jadi dia ada 11 span gitu ya. Kemudian ada beberapa segmen begitu ya. Jadi kemudian dia ada 12 tower, ya, punya 12 tower. Nah, kemudian deck bridge itu sendiri dia ada 18 meter jalan lebar jalannya ya. Nah, kemudian ada 4 lane itu masing-masing 2 line setiap jalur gitu. Nah, itu kalau menurut data sebenarnya sejak tahun 2000 sampai tahun 2020 ya, kalau nggak salah itu ada 115 major bridge collapse di dunia ya, dan 22 diantaranya itu terjadi di 2 tahun belakangan ini gitu, ya. Nah, beberapa dari bridge itu collapse itu biasanya karena natural event, jadi seperti earthquake yang dahsyat begitu, kemudian landslide dan sebagainya. Kemudian lepas dari itu jadi human action, jadi human error begitu ya, mulai dari konstruksi, kemudian maintenance dan sebagainya. Nah, kembali ke Morandi Bridge ini, dia saya sebutkan tadi dia menyeberangi lembah begitu ya. Jadi ada beberapa important facility di bawahnya begitu ya, karena dia ini membelah kota begitu, jadi sangat penting untuk perekonomian di Genoa saat itu. Dan ini Morandi Bridge ini salah satu tipikal atau generasi dari cable stayed bridge istilahnya, jadi jembatan yang menggunakan kabel seperti di San Francisco gitu ya. Nah, ini salah satu di antaranya. Jadi dia menggunakan single cable file that acts untuk fixed intermediate support, dia punya towernya. Tahun 1990 dia diperbaiki, ya. Tahun 1990 dia ada diperbaikan begitu atau maintenance begitu ya. Nah, tapi oleh si operatornya, tapi restorasinya itu perbaikannya tidak termasuk towernya. Jadi hanya jembatannya saja, jadi tidak termasuk towernya. Nah, padahal ketika itu dari hasil inspeksi ya sebenarnya sudah diketahui bahwa si kabelnya itu sudah mulai termakan korosi gitu. Nah, kemudian dan ternyata terbukti, jadi sudah dideteksi ya, tapi tidak ditindaklanjuti. 20 tahun kemudian jembatan ini kolaps gitu. Nah, ini kalau dilihat ini kolapsnya seperti begini ya. Ini luar biasa sekali, ini sangat dahsyat ketika itu.
Nah, ini bisa dilihat. Jadi ini kalau Bapak lihat, ini sebelum ya, ini jembatan ya, orang diberi sini. Ini sebelum kejadian ya, sekitar berapa tadi, 280-an meter yang kolaps. Dan ini ini sebelum kejadian dan ini setelah kejadian. Jadi panjangnya begini ya. Jadi ini dia, yang bagian section yang ini yang runtuh ya, section ini yang runtuh. Dan ini korosi terjadi di sini, Pak. Ini di bagian kabelnya ini mulai terjadi di sini yang tidak deteksi. Jadi waktu mereka melakukan perbaikan ini tidak deteksi, ya. Ini deteksi dan tidak dilakukan follow up begitu ya, dan mereka hanya melakukan perbaikan tempat lain. Jadi cost dari kolaps itu, jadi kabel ini termakan korosi, kemudian kemudian resistansinya itu break. Jadi mulai dari corrosion, kemudian integrity dari si kabel fail begitu, kemudian dan collapse. Jadi si struktur materialnya ini yang menggunakan untuk di reinforce ini dia collapse ya, karena degradasi akibat dari korosi. Nah, ini dari investigasi ya, dia berbagai macam kombinasi begitu ya, mulai dari marine environment, jadi dari breast udara dari laut, kemudian juga influence dari resistant capacity dari jembatan, karena jembatan ini rupanya dia desain, cuman dia tidak mengantisipasi perkembangan di sekitar. Ini kalau dilihat ini di bawah sini luar biasa pembangunan kotanya, jadi mereka tidak mengantisipasi. Apa learning point dari kejadian ini, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadi jembatan ini kolaps itu dia kombinasi, mulai dari korosi, kemudian menyebabkan akselerasi dari kolapsnya itu, kemudian wind juga mereka menemukan karena kecepatan angin di sana, karena disebutkan small oscillation atau low frequency dari bridge, sometimes itu menyebabkan natural frequency dari si bridge itu sendiri ya. Kemudian dia memproduce torsion ke boardnya itu, ke structure-nya. Nah, kemudian juga kabel ini melemah akibat dari kombinasi dari wind dan korosi tersebut. Di faktor lain adalah bahwa fatigue ya, jadi disebutkan karena evolusi dari transport, tadi saya sudah sebutkan, increase dari cargo dan traffic volume di antara di kota itu, karena dia membelah kota ya, sehingga development dari kota Genoa itu tidak diantisipasi, menyebabkan frekuensi bertambahnya beban dari si jembatan tersebut. Nah, ini collapse dari Morandi Bridge ini sebenarnya wake up call gitu ya untuk para terutama desainer dan juga si operator jembatan, bahwa sebenarnya tidak zamannya lagi untuk melakukan istilahnya begini, untuk infrastruktur yang seperti kayak gini, untuk maintenance-nya tidak dilakukan lagi seperti watch and react gitu ya, wait and see, tidak boleh begitu lagi. Approach gitu masih sudah ditinggalkan, karena yang mesti dilakukan sekarang adalah predict dan prevent ya. Jadi prediksi dari maintenance dan prevent untuk keadaan seperti gini mesti diterapkan strateginya begitu. Demikian Pak Edi, Bapak Ibu semuanya, saya mohon kali ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Di Indonesia juga banyak ya bridge-bridge seperti ini, mudah-mudahan tidak terjadi kejadian seperti Morandi Bridge. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ildiansyah atas penyampaian testimoninya. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita yang akan disampaikan oleh Pak Ahmad Wardana. Waktu kami persilahkan. Terima kasih. Masih mute, Pak. Mikrofon. Mikrofonnya masih belum aktif. Ya. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, para senior yang saya hormati, mohon maaf ini laptop tiba-tiba harus restart, tapi saya sudah nanti akan pakai PDF dulu. Selamat sore, salam sehat untuk semua Bapak Ibu sekalian. Salam kenal, saya Ahmad Rahmawardana, salah satu yang paling junior di sini, dan saya istilahnya paling takut sebenarnya kalau harus berbicara di forum ini karena saya termasuk yang junior, jadi saya beberapa kali sempat mengikuti dan paparannya luar biasa, selalu advance, sementara saya mungkin pengalaman masih kurang sehingga kadang agak kalau bahasa Jawa itu gojak-gajek begitu. Tapi kali ini atas dorongan teman-teman dari angkatan saya di UGM, kemudian ya sudahlah, Bismillah gitu. Nah, Bapak sekalian, saya akan mencoba share screen. Ini kok belum bisa sepertinya, Pak. Yang saya Pak. Oh iya. Oke, sekedar saya. Pak Pak Edi bisa ditolong, ternyata nggak bisa ya pakai HP. Ya. Mohon maaf Pak Edi, ini saya sedang berusaha menyalakan laptop. Sudah menyala tapi saya akan mencoba masuk lewat Zoom meeting. Pak. Ya, Ibu Bapak sekalian, di halaman saya akan memperkenalkan diri dulu saja sambil menanti online lagi dengan laptop. Di halaman kedua ada sedikit pengalaman saya. Kebetulan saya full dari Yogyakarta sejak lahir sampai sekarang. Alhamdulillah S1 di Teknik Fisika, kemudian skripsinya tentang tenaga surya, kemudian S2 di Ilmu Lingkungan tentang keberlanjutan energi surya. Kemudian saya sedang berencana S3, sudah mendapatkan LOE di UGM. Ini sedang proses seleksi di LPDP, mohon doanya, karena saya termasuk agak nekat. Ini program studinya di program Doktor Ilmu Politik, karena khususnya di bidang kebijakan energi. Jadi saya ingin belajar banyak dan serius soal kebijakan energi agar ya kita tahu sendirilah bagaimana kebijakan energi di Indonesia masih gonjang-ganjing lah seperti itu. Nah, aktivitas saya di bidangnya energi terbarukan dan sustainable development. Kemudian saya menjadi peneliti independen di UGM, terutama di Pusat Studi Energi UGM. Kemudian saya juga membantu di Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat. Kemudian ada Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan dan beberapa institusi UGM lainnya. Saya alhamdulillah sejak 2011 itu sudah, jadi saya masuk di UGM 2007, di tahun keempat saya mulai ke lapangan. Pertama kali itu terjun ke Pulau Seram di hutan gitu. Ketika itu, kemudian Pak Edi, nyun sewu, laptop saya sudah menyala. Ini saya live dulu, nanti saya pindah. Nyun ngapunten sangat nggih Pak Edi, sekedar menika.
Suara belum keluar nih, Pak. Kelihatannya masih berusaha menghubungin Pak Edi. Iya. Ya, Iya. kita tunggu sebentar. Oke, Masya Allah, Jen. Mohon maaf, Bapak Ibu sekalian. Oke, saya akan mulai. Insya Allah kali ini tidak ada gangguan lagi, semoga. Baik, saya alhamdulillah ini aktif di banyak tempat begitu, termasuk terutama di NU sebenarnya, karena saya memiliki latar belakang di Nahdlatul Ulama. Saya juga mendirikan salah satu SUFI, kami beri nama SUFI, Sustainable Food and Energy Initiative, yang kami saat ini sedang mengajukan beberapa proposal. Ibu Bapak sekalian, saya akan bercerita beberapa pengalaman selama tahun 2016, dimulai sejak 2016. Di antara pengalaman itu menghasilkan beberapa buku ini. Ini 2 buku dari satu proyek yang sama. Kemudian saya juga berkesempatan menulis tentang pertanian di buku ini. Kemudian ini buku tentang energi berbasis energi terbarukan, dan ini buku saya pribadi yang nanti bisa dibeli lewat saya langsung. Ini kumpulan tulisan sejak kurang lebih 2010-2011, karena kebetulan saya banyak ya biasalah diminta di masyarakat untuk mengisi pengajian dan lain-lain, kultum begitu. Itu saya kumpulkan menjadi tulisan yang banyak sekali, dan saya kira untuk teman-teman yang muslim mungkin cukup perspektifnya cukup aneh dan menarik. Nanti mungkin bisa beli, harganya 65.000, hanya tersedia versi PDF. Nah, Bapak Ibu sekalian, realitasnya adalah kita memiliki 83.000 desa, 433 desa masih gelap gulita, dan 5.200 desa lebih berlistrik non-PLN dengan kualitas yang buruk. Pernyataan yang kedua dan ketiga ini ada disampaikan oleh Menteri ESDM sendiri ketika meluncurkan Patriot Energi di beberapa bulan yang lalu. Dan ketika ada satu kegiatan yang sedang kami lakukan di Nusa Tenggara Timur, nanti di studi kasus keempat yang akan saya ceritakan, kami menyaksikan bagaimana PLN baru pertama kalinya masuk di sebuah desa di NTT.
Kami melihat tiang-tiang diletakkan di pinggir jalan desa, rencananya listrik PLN akan masuk full pada bulan Februari 2022. Nah, pengalaman yang akan saya sampaikan pertama adalah hibah senilai kurang lebih 16 miliar dari Amerika Serikat pada tahun 2016 sampai 2018. Ini hibah total hibah program besarnya dari Amerika itu sekitar 52 juta US dollar, dibagi-bagi menjadi banyak sekali program hibah dari MCC, Millennium Challenge Corporation. Jadi kalau USAID itu lembaga bentukan eksekutifnya Amerika, Presiden Amerika Serikat. Nah, ini MCC adalah bentukannya Kongres Amerika, kemudian di Indonesia dibentuklah MCAI, Millennium Challenge Account Indonesia, di bawah koordinasi Kementerian Bappenas. Lead konsorsiumnya dari Lakpesdam PBNU, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia NU, kemudian bersama kami dari Pusat Studi Energi dan UGM, kemudian Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan dan NGO CCES. Ada 3 lokasi di pelosok semua, karena ketika itu syaratnya hibah hanya bisa diberikan kepada desa yang sama sekali tidak ada listrik PLN. Kami dapat 1 lokasi di Sumatera Barat, kemudian 2 lokasi di Jambi, di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jika dinilai 16 miliar hanya untuk 73 KWP, sangat kecil tentu, dan harganya menjadi sangat mahal, hampir 9.100 per kWh. Tapi nanti akan ada pengalaman-pengalaman menarik yang bisa kita ambil pelajaran. Di sini kami dari PSE UGM bertugas untuk menyusun DED PLTS-nya, kemudian dari ekonomi kerakyatan membangun sistem ekonominya dengan bisnis-bisnis lokal, kemudian dari Lakpesdam PBNU-nya menangani masalah capacity building, kemudian CCES ini soal kelembagaan desa, bagaimana bisa bersama-sama membangun sistem di sana. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini, ada PLTS untuk fasilitas publik, ada untuk rumah tangga, ada untuk unit usaha. Ini kasus di Rawasari, jadi ada 3 desa, Rawasari, Sungai Rambut, 2 desa ini di Jambi, dan 1 desa bukan 1 desa, 1 jorong atau setingkat dusun di Bukit Bulik namanya, di Solok Selatan. Nah, ini pengalaman kami bagaimana mengantarkan alat melewati sungai. Jadi memang desa di Jambi itu hanya bisa dicapai dengan kapal semacam ini. Kemudian setiap hari masyarakat keluar masuk desa membeli kebutuhan keluar desanya juga menggunakan alat transportasi yang sama. Ini tantangan tersendiri bagi kami karena besarnya alat. Kami dari Bandung, kami bawa ke Yogyakarta dulu, melibatkan mahasiswa. Kita latih mahasiswa untuk merakit begitu di Yogyakarta, merakit. Jadi kalau beli kabelnya sangat panjang dalam bentuk gulungan yang besar, kita potong-potong sesuai kebutuhan, sesuai dengan desain yang sudah kami lakukan. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di kursor saya, yang kanan ini namanya Desa Sungai Rambut di sini. Kemudian yang kiri ini namanya Desa Rawasari. Nah, masyarakat itu terbagi menjadi 3 dusun. Namanya dusun N, O, dan P. Nah, dusun N ini menurut kisah ketika kami pertama kali hadir, mereka hampir selalu jarang dilibatkan karena kantor desa itu ada di dusun O ini. Kemudian masyarakat di dusun N itu jarang dilibatkan dalam keputusan-keputusan strategis karena soal jarak dan lain-lainnya. Ini ada jalan kecil di sini, hanya bisa dilalui motor, tetapi berbahaya karena hanya jalan tanah. Maka praktis masyarakat memilih menggunakan kapal dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Nah, ketika kami hadir, kami ingin merangkul semua kalangan karena energinya masuk ke semua dusun, maka masyarakat di dusun M merasa sangat gembira sekali karena mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa yang selama ini bisa dikatakan agak
agak tersingkirkan karena satu dan banyak hal. Nah, ini adalah sebelum dan sesudah. Di kiri atas ini foto kita sebut sekolah hijau. Jadi kita membentuk komunitas di sana sebagai pengelola energinya. Kita sebut sekolah hijau karena memang kaitannya dengan lingkungan ya, energi terbarukan, termasuk karena bawa nama NU juga yang lambangnya juga hijau begitu. Nah, yang kanan kiri ini adalah tanahnya hibah dari desa. Kemudian kita bangun dengan biaya hibah itu. Kemudian yang kanan itu sudah dipasang tenaga suryanya. Yang kiri adalah ruang baterai, yang kanan ini ada salah satu supervisor dari luar negeri ketika mengecek speknya apakah sudah dipasang sesuai desain atau belum. Nah, dia naik di satu bangunan dak yang pada tahap berikutnya itu kita beri tandon air karena kita membangun di sini bisnis air minum reverse osmosis. Jadi karena Sungai Batanghari yang sangat kotor, masyarakat tentu tidak bisa minum menggunakan air dari sungai. Mereka juga tidak punya sumur bor, maka opsinya adalah membeli air RO dari luar desa. Nah, kami hadir, kita buatkan sumur bor 80 meter dengan dana hibah, kemudian kita menggunakan air itu untuk air minum, sehingga masyarakat sekarang saat ini tidak perlu beli lagi air dari luar desa. Masyarakat juga tidak boleh membeli air langsung ke sekolah hijau ini, karena sekolah hijau hanya menyetor kepada penjual-penjual di dalam desa. Artinya kami hadir tidak merusak pasar yang sudah ada di dalam desa, tetapi kami bekerja sama mendayagunakannya. Kurang lebih setahun teman-teman di Rawasari mengontak kami kembali, mereka ingin membeli mesin, memperbesar kapasitas karena memang air minum ini sangat dibutuhkan menjadi kebutuhan pokok, sehingga mereka ingin menambah lagi kapasitas produksi airnya. Nah, ini lokasi di Jorong Bukit Bule. Kami butuh 6 jam dari Bandara Padang menuju ibu kota Solok Selatan, kemudian kurang lebih 1 sampai hampir 2 jam menuju ke lokasi di Jorong ini karena hanya bisa dicapai oleh mobil dengan 4WD. Motor yang bisa hanya motor bentuk trail seperti di kanan atas itu, bahkan ada beberapa rumah yang hanya bisa dicapai dengan jalan kaki, maka tim kami pun membawa baterai yang agak berat, sementara ibu-ibu yang punya rumah itu memanggul panel surya yang tidak begitu berat, sekitar 80 watt peak dan 4 lampu DC. Sayang sekali program di Jorong ini harus kami akui tidak begitu sukses karena kami berangkat pada awal yang salah. Dalam arti begini, kami hadir membawa nama hijau, konsorsium Kemala namanya, Energi Mandiri dan Lestari, menggunakan tagline sekolah hijau. Yang ternyata yang kami misinformasi adalah bahwa masyarakat ternyata sudah punya konflik lama dengan Taman Nasional. Jadi ini wilayah masyarakat itu beririsan dengan wilayah Taman Nasional, sehingga konflik sudah lama dan mereka, teman-teman di Jorong itu melihat kami sebagai kepanjangan tangan dari Taman Nasional, padahal kami nggak berhubungan sama sekali. Walhasil program tidak bisa berjalan dengan lancar, ada ketidakpercayaan, sempat tertunda, sekian bulan tidak ada kegiatan, kami harus menurunkan tenaga ahli soal resolusi konflik untuk membaca konflik di sana, untuk bagaimana penyelesaiannya, dan sempat tidak percaya karena teman-teman di Jorong ini karena terpencil ya, tidak punya listrik PLN, terpencil, mereka sering didatangi 5 tahun sekali atau menjelang pilkada untuk dijanjikan macam-macam dan nggak ada hasilnya. Jadi mereka melihat punya trauma itu sehingga melihat kami juga hanya janji-janji saja, dan ya alhamdulillahnya mereka bisa percaya ketika kami hadir bawa alat, tetapi proses capacity building, proses pembangunan institusional di tengah masyarakatnya tidak berlangsung sebaik di Jambi karena ada penundaan kegiatan tersebut. Nah, ini adalah desain yang kami tawarkan, desain ideal tentu saja, realitasnya sayangnya juga tidak bisa
berlangsung, harus kita akui ya, tidak bagus banget. Jadi ada sisi pemeliharaan, ada operasional rutin, ada kerusakan, insiden, kemudian ada penggantian komponen mayor kayak baterai yang 5-6 tahun sekali misalnya. Maka kami buat ada pembayaran jasa energi, ada unit usaha air minum, unit usaha pengolahan makanan, penetasan telur, hingga untuk rumah-rumah yang kami beri lampu untuk iuran secukupnya, karena iuran itu cukup murah sebenarnya, karena sebelumnya masyarakat harus menggunakan diesel yang setiap malam menyala, dan kadang ada diesel sendiri semalam bisa 30.000, ada diesel bersama yang juga sering rusak dan seterusnya. Sehingga kami membuat desain seperti ini, tapi tentu saja ini desain ideal yang realitasnya berbeda dengan yang kami lakukan. Kami terus evaluasi capaian-capaian kami di tempat ini. Nah, kegiatan ini menghasilkan 3 buku. Nanti Ibu Bapak sekalian kami berikan linknya di bagian akhir presentasi. Ada fikih energi terbarukan, terutama tentang PLTS. Di sini misalnya kita minta fatwa bahwa dosa besar, termasuk dosa itu kalau membangun dengan dana apapun kemudian disia-siakan. Sebagaimana kita lihat banyak tenaga surya yang hanya beroperasi tidak lama kemudian mangkrak. Kemudian termasuk di dalamnya kita juga meminta fatwa soal bagaimana menghibahkan tanah untuk energi, untuk tenaga surya dalam konteks ini, maka hukumnya ternyata sama dengan hukum untuk masjid dan lain-lain yang intinya untuk kepentingan jariah untuk masyarakat banyak. Yang tengah adalah proses bagaimana kami mendekati masyarakat, energi untuk komunitas. Yang kanan adalah proses capacity building, data-data lengkap ada di situ, nanti Ibu Bapak sekalian bisa mendapatkan filenya. Kasus kedua, jadi setelah 3 buku ini terbit, kemudian teman-teman UNDP Indonesia menghubungi salah satu tenaga ahli kami di Pusat Studi Energi, kemudian memberikan hibah kepada 4 lembaga di UGM, Pusat Studi Energi, Direktorat Pengabdian, Sekolah Vokasi, dan Pusat Kajian Kepemudaan di Visipol untuk melakukan basic design. Jadi di tahap berikutnya UNDP akan memberikan grant kecil kepada beberapa kelompok masyarakat. Nah, kami diminta melakukan basic design, desain seperti apa sih yang bagus untuk lokasi-lokasi tersebut. Maka kami melibatkan teman-teman dari Pusat Studi Energi, dari Direktorat Pengabdian, dari Vokasi, dan teman-teman Visipol untuk bagaimana melibatkan organisasi masyarakat sipil setempat, termasuk universitas dan lain-lain. Kemudian keputusan teknologi dan kelembagaan lokal berdasarkan hasil diskusi dengan penerima manfaat. Nah, kita ingin menjaga bagaimana supaya sustain alatnya, maka kami melakukan pendekatan, kami turun bersama tim energi, tim teknik, dan tim sosial untuk bersama-sama mendekati masyarakat, diskusi banyak dengan teman-teman di lapangan untuk mendapatkan data dan bagaimana sih caranya meningkatkan kapasitas mereka untuk mengelola energi terbarukan. Hibah ini fokus tadi sebagai upaya menjamin keberlanjutan sistem energi terbarukan. Ada di 4 lokasi di Bali, di Pulau Nusa Penida, kemudian ada di Nusa Tenggara Timur, di Pulau Semau, kemudian di Pulau Kaledupa, di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, dan di Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini temuan di Gorontalo, misalnya ada satu lokasi yang disebut Dusun Tumba. Dusunnya di tengah gunung, tengah hutan, bekas hutan tanaman industri. Hanya bisa dicapai dengan transportasi seperti itu, sehingga kurang lebih sebenarnya jaraknya tidak jauh, tetapi karena naik gunung, kiri kanan jurang hanya bisa dilalui dengan motor seperti itu, dan itu yang kami lakukan 2-3 kali naik ke sana untuk mengumpulkan data. Beberapa temuan, misalnya ada 3 dusun di Gorontalo yang sudah memanfaatkan panel surya tetapi sifatnya kecil. Kemudian ada juga
dusun SP3 namanya, karena dia lokasi transmigrasi, diberikan hibah 15 kW dan masih berjalan dengan baik. Sementara yang di dusun Tumba dan dusun Muara Kopi itu juga hibah dan ya masih bagus, tetapi perawatannya kurang karena hanya satu kecil dan mereka tidak pernah diajari perawatan. Nah, ada potensi PLTMH, tapi karena lokasinya di gunung, itu hitung-hitungan kami secara ekonomis nggak jalan karena harus menaikkan tenaga ahli dan terutama materialnya ke tengah gunung, padahal hanya bisa dilalui dengan motor yang semacam ini, maka diarahkan menggunakan tenaga surya. Kemudian di Dusun Muara Kopi yang masyarakat sudah pakai PLTS, tetapi tidak ada PLN. Sekali lagi ini kasus yang menarik, tidak ada PLN. Walaupun tempatnya tidak begitu sulit kalau di Dusun Muara Kopi, tapi nyatanya PLN belum bisa masuk ke lokasi itu. Mereka tidak ingin, ketika kami berikan opsi-opsi, mereka tidak ingin, yang mereka inginkan bukan mengembangkan PLTS untuk penerangan, tetapi solar water pumping system untuk mengairi sawah mereka. Karena selama ini, selama 4 tahun terakhir, sawah mereka kering dan tidak panen. Nah, temuan di Wakatobi juga menarik. Ini di Pulau Kaledupa ada 2 sumur yang dipakai oleh masyarakat, tetapi sumur ini tidak, ketika kami ingin memanfaatkannya untuk solar water pumping system, masyarakat adat menolak karena khawatir menjadi habis, sehingga kami menggunakan lokasi lain. Nah, yang menarik juga adalah temuan di 2 lokasi yang indah sekali ini. Bapak sekalian, di foto yang kiri adalah dari darat, yang saya ambil fotonya menghadap ke laut. Ke arah namanya ada Desa Mantigula. Kemudian yang kanan adalah dari arah laut, saya menghadap ke darat. Keindahan ini menyimpan satu kisah pilu sebenarnya, karena masyarakat Mantigula itu adalah sukunya suku Bajoy. Suku yang sangat dikenal sebagai nenek moyang kita, karena seorang pelaut tangguh hingga Australia dan Filipina, yang karena satu dan lain hal, di masa-masa di beberapa tahun sebelum kami hadir, itu selalu dimarginalkan oleh masyarakat di sana. Nah, ceritanya bisa dibaca lengkap di buku kami nanti, gratis, Bapak Ibu bisa membacanya. Yang menarik adalah karena mereka membangun pemukimannya di laut dangkal, sehingga mereka tidak punya sumber air bersih. Mereka ada pam simas, tetapi harus dengan kapal. Foto-foto lengkapnya ada di buku kami. Dan ketika kami hadir untuk menawarkan solusi teknologi, kami harus berdiskusi dengan desa terdekat yang punya daratan terdekat, Desa Hurwo, yang di situ memiliki konflik lama soal jadi ada satu titik di tepi laut yang dihibahkan untuk Mantigula, untuk sumber air tawar, tetapi ada konflik di situ, ada harus ada hibah dan lain-lain. Nah, bisa dibaca di buku kami. Intinya kami melakukan pendekatan sosiologis yang cukup mendalam. Kami turun bersama tim sosiologi, berdiskusi, hidup bersama, living in teman-teman sosiologi luar biasa. Ya alhamdulillah sudah ditemukan jalan tengah, tetapi saya belum sempat bertanya kembali kepada tim sosiologi sejauh apa perkembangannya, karena ini terakhir kita sebelum pandemi kemarin. Nah, ini bukunya, Transisi Energi Berbasis Komunitas di Kepulauan dan Wilayah Terpencil, cerita lengkap dari sisi budaya, dari sisi culture, dari sisi teknologi tentu saja, dan perekonomian masyarakat lokal. Bisa Bapak Ibu baca di buku ini, nanti kami berikan. Bapak sekalian, kasus ketiga ini sedang berjalan, artinya belum selesai programnya. Ini kami dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan diminta oleh Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia untuk menyusun SOP bagaimana ekosistem energi terbarukan itu bisa terbangun di masyarakat pedesaan. Kami mengambil kasus di Kabupaten Gunung Kidul.
yang berada di sisi timur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 46% ada di sana, luas wilayah DIY. Wisatawan tumbuh, Bapak Ibu mungkin sering dengar, Jogja pergi ke Gunung Kidul gitu. Beberapa kali masuk ke Variety Show Korea juga. Ada wisata yang sangat banyak, tetapi problem klasik masyarakat Gunung Kidul adalah soal air. Tanahnya karst, yang artinya tidak menyimpan air, tetapi meneruskan air ke sungai-sungai bawah tanah, dan masih ada 23% yang tidak menggunakan sumur berpipa, masih mengandalkan air permukaan. Pertaniannya khas Tegalan yang membutuhkan air hujan, dan biofarmaka yang tidak butuh banyak air, yakni empon-empon. Nah, dari sini, Bapak sekalian, karena kaitannya dengan ekonomi keuangan dan syariah BI, maka kami berpikir kenapa Gunung Kidul, satu ada potensi ini, yang kedua di Gunung Kidul terdapat lembaga keuangan syariah yang cukup bagus, namanya BMT Umat. Berdiri 2008, sekarang 2021, 13 tahun, asetnya sudah 30 miliar rupiah. Ada 5.000 nasabah, dan sudah membantu. Artinya secara ekonomi, keuangan, lembaga keuangan syariah ini bagus sekali. Sehingga kami menggandeng BMT Umat untuk membentuk yang namanya Serikat Surya Handayani. Nah, binaan BMT Umat misalnya ada Rumah Produksi Herbal Sri Agung yang membuat makanan dan oleh-oleh khas Gunung Kidul, ada batik khas Gunung Kidul Manggar Gading, serta prospek usaha air minum RO yang dari Rawasari misalnya, karena di Gunung Kidul itu kalau minum air sumur yang di air tanah yang direbus, masih ada risiko kandungan kapur yang tinggi, sehingga air minum RO yang menghilangkan semua mineral menjadi bisnis yang cukup menarik. Konsorsium ini kita beri nama Serikat Surya Handayani, ada SMK, ada BMT Umat, ada mitra teknis. Mitra teknis itu adalah sebenarnya tim alumni UGM yang punya perusahaan kecil begitu, yang akan support suku cadang dan capacity building kepada Serikat Surya Handayani. Nah, kalau ini bisa berjalan, kami sudah membuatkan di laporan kami sudah membuatkan studi kelayakan secara ekonomi, finansial juga bagus, bisa berjalan dengan baik. Nah, termasuk ada prospek mobile SWPS. Jadi kita akan membuat solar water pumping system yang bisa dipindahkan dengan mudah dari satu lokasi ke lokasi yang lain, karena Gunung Kidul ketika kekurangan air, mereka bisa mencari sumber air terdekat untuk didekatkan ke lahan pertanian mereka. Nah, 1-2 tahun ini di beberapa daerah di Gunung Kidul sudah tergugah untuk melakukan hal itu. Yang selama ini yang tergantung dengan hujan, mereka mulai menarik sumur dengan listrik biasa. Nah, ini kita berikan inovasi, menyewakan mobile solar water pumping system untuk pertanian. Nah, tentu karena ini proyeknya masih berjalan, tahun-tahun ke depan kita akan melihat bagaimana proyek ini, evaluasinya seperti apa, terutama tentu saja karena kaitannya dengan keuangan adalah soal cash flow yang harus kita perhatikan dengan baik. Nah, dalam hal ini BMT Umat akan menjadi satu mitra yang baik bagi kita semua. Nah, ini konfigurasinya seperti ini, sangat kecil, tapi desain itu kita buat untuk memenuhi keberlanjutan manfaat baik dari sisi teknis, secara sosial, ekonomi, institusional maupun lingkungan, agar pemanfaatannya bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi kita belajar dari banyak kasus yang di mana kasus mangkraknya tenaga surya. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, studi kasus di Timur Tengah Selatan, kami barusan dari sana, ini tim kami, tim sosiologi sedang berada di sana. Saya bersama teman-teman tim energi baru saja dari sana sampai di Jogja tanggal 24 siang. Nah, ini adalah platform Kedaireka dari Dipti. Menariknya, karena tema besarnya stunting, maka lead-nya adalah FKKMK, kedokteran.
Tetapi kita yakin bahwa soal stunting ini bukan hanya soal kesehatan semata. Karena misalnya soal kesehatan itu juga soal keterpenuhan kebutuhan air yang mendasar. Maka kami melihat bahwa program ini harus dilihat dari sisi energi, dari sisi pertanian, mengandalkan produk lokal, karena kaitannya soal keterpenuhan pangan, kemudian dan bagaimana bisa dikelola secara bisnis sehingga bukan hanya memenuhi gizi, tetapi juga ada keuntungan kepada masyarakat. Semuanya dibalut dalam konteks socio-culture and institutional approach. Yang ini menjadi penting karena kalau kita tidak bisa membaca kondisi sosial, yang terjadi adalah kesalahan-kesalahan yang berulang kali sudah diperbuat oleh kita semua. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini tahun program kami, bahwa tahun pertama adalah sifatnya melayani, tahun kedua fasilitasi, tahun ketiga adalah menciptakan aset. Ini temuan-temuan kami, misalnya di Desa Ovu, Kecamatan Kolbano, belum semua KK punya listrik dan air bersih berpipa. KK yang belum terjangkau dengan pipa, misalnya ada yang beli air sehari 40.000. Sehari 40.000. Ada solar water pumping system 4,8 kW, tapi juga tentu belum bisa menjangkau semua. Ada bantuan hidran dari TNI yang sedang proses dibangun ketika kami berada di sana. Kemudian ada mata air yang belum dikembangkan, dan menurut gambaran kami awal ini nanti bisa jadi solar water pumping system yang lebih besar. Ini sedang kita kaji dan kami akan turun lagi di bulan ini. Kemudian yang tadi kami sampaikan di Sababuin, di Kolbano, 600-an KK belum berlistrik, sedang dibangun saat ini, dan targetnya 2022 Februari nanti semua tiang sudah berdiri dan listrik sudah masuk desa. Kami menemukan tenaga surya 5 kW untuk 55 KK, tetapi hanya 3 bulan berjalan, kemudian selesai. Nah, ini sedang kami cek juga nanti di bulan November, karena kemarin kita akan menurunkan tim yang teman-teman teknis, dan mereka tidak punya akses air bersih berpipa sehingga harus membeli. Hanya ada satu RT sekitar berapa puluh orang itu swadaya ada mata air yang cukup deras, kemudian swadaya membeli pipa, membangun sendiri sistemnya. Tapi kami pikir nanti karena berjalan 3 tahun, kami akan membuat kemungkinan besar sistem distribusi berbasis tenaga surya. Nah, Ibu sekalian, ini adalah rumah saudara kita di NTT yang membayar 40.000 air untuk minum dan MCK, minum, mandi, cuci, dan kakus. Masih dengan kayu, masih dengan lantainya tanah, dan sebagian berpondasi bataku. Saya tidak betah di sini, bukan karena tidak betah dengan keramahan mereka, tapi saya pengen nangis karena betapa nyamannya kita di Jawa begitu, listrik tinggal nyala, air tinggal puter itu, tetapi teman-teman di sini butuh Rp40.000 per hari hanya untuk memenuhi kebutuhan airnya. Nah, Ibu Bapak sekalian, kesimpulannya sebelum pertanyaan nanti, kita memerlukan pendekatan baru soal energi terbarukan ini untuk menghindari mangkrak. Satu, sifatnya yang memberdayakan secara kelembagaan maupun ekonomi. 2, transdisiplin keilmuan, teknik, ekonomi, sosial, pangan, dan agama. Misalnya di NTT ini, kekristenannya sangat kuat, maka kita butuh diskusi dengan banyak pendeta-pendeta di lokasi, kemudian memadukan aspirasi bottom up dan top down, serta sinergi berbagai pihak yang sebenarnya sudah berpotensi, tapi kadang banyak pihak ini tidak tahu tentang adanya potensi, maupun baik potensi SDA, potensi SDM, maupun mereka sebenarnya bisa melakukan, tapi mungkin nggak tahu jalannya. Yang kedua, maka ada konsekuensi masa persiapan dan pendampingan yang boleh jadi lebih lama daripada konstruksinya. Maka butuh sinergi dengan masyarakat sipil atau perguruan tinggi setempat. Yang ketiga, agar pemerintah
daerah atau maupun pusat memiliki kemauan politik, political will yang kuat, maka saya kira kita butuh membangun aspirasi awareness kepada masyarakat agar ada aspirasi dari bawah bahwa masyarakat menginginkan energi terbarukan. Dan yang terakhir, ini yang sering dibahas oleh banyak teman-teman kita, bagaimana PLN harus siap dengan sistem microgrid dan smart grid, karena intermittent yang tinggi ketika nanti banyak energi-energi terbarukan dibangun di seluruh wilayah Indonesia. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengucapkan ini. Di dalam Islam kita mengenal kaidah fikih namanya ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Artinya sesuatu yang tidak dapat dikerjakan seluruhnya jangan ditinggalkan seluruhnya. Artinya kalau kita tidak bisa sholat sambil berdiri dengan sempurna, maka ada sholat dengan duduk, ada sholat bahkan dengan berbaring. Sama bahwa meskipun berskala kecil, ikhtiar di atas merupakan rintisan dari masa depan pengelolaan energi yang sifatnya desentralistik, mendayagunakan SDA-SDM lokal, melibatkan berbagai bidang keilmuan dan mengajak sekian banyak pemangku kepentingan di berbagai tingkat agar penggunaan teknologi melekat menjadi bagian dari budaya masyarakat sehingga mewujud menjadi maslahat. Maka inilah bagian-bagian kecil dari upaya besar bersama membangun kedaulatan energi yang tidak boleh diabaikan. Terima kasih. Ini tautan e-book, nanti bisa Bapak Ibu baca di slide-nya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Rahmawardana yang sudah menceritakan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Kita lanjutkan dengan tanya jawab ya, pertanyaan-pertanyaan dibaca dari chatbox. Yang pertama dari Pak Heru Sutiastomo. Bagaimana membeli buku Pak Ahmad? Silakan. Oke Pak, nanti bisa kontak saya nih. Saya nanti akan nomor saya nih, saya di chat. Silakan. Oke. Monggo Pak, pertanyaan berikutnya. Oke, berikutnya dari Pak Ferial, Muhammad Ferial. Nah, kenapa masih fokus ke PLTS saja? Kenapa tidak mencoba ke depannya dengan hybrid PLTS dan mini PLTB? Menurut awam saya itu cocok dengan iklim Indonesia dan mengoptimasi pengisian aki, tabik. Sepakat Bapak, PLT Bayu menjadi potensi yang sangat bagus, tetapi kita butuh riset yang cukup panjang untuk mendapatkan desain yang tepat. Jadi memang PLTS ini satu opsi yang cepat dan tepat untuk kali ini. Ke depan tentu hibrid akan kita ambil. Kita bisa berkaca misalnya pada Mas Ricky Elson di Jawa Barat yang masih melakukan riset bilahnya yang tepat seperti apa, dibuat dari bahan apa yang tidak perlu impor. Nah, dia pun masih melakukan riset. Nah, sementara PLT Bayu itu kita ada, tetapi tidak besar. Memang kecil ya. Dan UGM juga kita akan sedang berproses memasang vertical access juga di salah satu gedungnya. Nah, ini riset juga sedang kita lakukan karena angin itu memang butuh riset yang agak panjang agar desain bilahnya tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil. Jadi memang arahnya ke sana. Jadi ini memang salah satu tahapan saja karena yang cepat terutama untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak seperti saudara-saudara kita yang butuh air, yang belum pernah lihat listrik PLN dan seterusnya. Begitu Pak Edi, saya kira saya sudah menjawab. Terima kasih. Berikutnya dari Pak Dasri, ini ada 4 pertanyaan. Dibacakan satu persatu ya pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana perawatan PLTS tersebut? Apakah terawat atau dibiarkan begitu saja? Kalau di lokasi yang sudah kami bina, alhamdulillah masih dirawat, Pak. Jadi artinya masih menyala sampai sekarang. Kan yang dari kasus kami yang tidak dapat kabar itu yang dari Jorong tadi, karena lokasinya yang terpencil, dapat sinyalnya susah. Tapi untuk lokasi lain sejauh ini
tidak ada komplain-komplain. Karena kami selalu membuka diri dengan teman-teman di daerah. Kalau ada apa-apa, jangan ragu untuk tanya ke tim teknis kami untuk tanya-tanya butuh apa, apakah butuh program KKN misalnya, kita sudah sempat terjunkan KKN di sana. Jadi alhamdulillah sejauh ini masih menyala. Begitu Pak Edi. Baik, pertanyaan nomor 2. Apakah ke depannya pemasangan penerangan ke rumah-rumah masyarakat gratis atau ada wacananya akan dikomersialkan untuk biaya operasional PLTS? Nah, ini menjadi kita buat ya Pak. Yang nanya siapa Pak namanya? Pak Dasri. Nah, Pak Dasri. Nah, ini menjadi PR besar bagi kita karena kita bicara agak makro ya. Misalnya sekarang belum banyak perbankan yang membuka diri untuk menyediakan kredit tenaga surya misalnya. Jadi di sisi lain ada peraturan Menteri SDM soal PLTS rooftop yang bisa 100%. Jadi kalau Anda masang listrik 2200 volt ampere, maka Anda berhak bisa beli PLTS 2200 untuk disalurkan ke jaringan PLN. Nah, tetapi di sisi lain pembiayaannya belum banyak. Sejauh ini saya baru membaca Bank HSBC, kalau nggak salah dia sudah berkredit untuk itu. Sementara Bank Mandiri dan Bank BRI hanya skema harus pakai kartu kredit kalau nggak salah. Dan itu pun hanya untuk BNI juga sudah saya dengar. Tapi untuk Mandiri dan BRI baru untuk pegawai Kementerian SDM, SKK Migas dan Dewan Energi Nasional. Nah, sebenarnya kalau kebijakan dari keuangan bisa lebih kuat, ada insentif-insentif tertentu, kebijakan makro yang kuat, saya kira ini menjadi hal yang menarik, terutama untuk yang di perkotaan. Sementara untuk di pedesaan, kredit ini juga tentu di kota saja belum ada, apalagi di pedesaan ya. Tapi salah satu faktor yang penting juga adalah bagaimana PLN sebagai satu-satunya badan yang diperbolehkan secara undang-undang untuk mendistribusikan listrik juga harus semakin membuka diri dengan sistem yang intermittennya tinggi seperti ini. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama untuk diselesaikan secara bersama-sama. Begitu Pak Edi. Baik. Pertanyaan nomor 3, BUMN, BUMD atau pemasok mana saja terlibat akan proyek PLTS untuk masyarakat pedalaman? Nah, kalau ini setahu saya, sejauh pengetahuan saya kok ya belum banyak ya. Tetapi belum banyak dalam arti biasanya hanya CSR yang sifatnya alat saja. Kami belum melihat atau mungkin keterbatasan kami juga, kalau ada informasi kami sangat senang bagaimana CSR itu juga bisa memberdayakan masyarakatnya. Jadi teknologi itu kan paling mudah ya, bahwa kalau ada duit, ada uang, maka teknologi bisa dibeli. Tapi soal bagaimana, kalau bahasa Jawanya itu handar beni, rasa memiliki, sehingga mereka punya tanggung jawab untuk memeliharanya, bukan hanya karena rasa memiliki, tapi juga mendapatkan manfaat. Seperti kasus kami di Rawasari, di air minum itu, karena mereka dapat manfaat, maka mereka akhirnya memelihara dengan bagus. Mereka bahkan beli alat investasi lagi untuk memperbesar alat produksi airnya. Jadi saya kira boleh jadi banyak, tetapi boleh jadi juga karena belum ditulis secara bagus di media dan lain-lain, sehingga tidak terjangkau oleh kami. Demikian Pak Edi. Baik, pertanyaan nomor 4. Bersumber dari mana saja Pak proyek PLTS atau energi terbarukan yang Bapak kembangkan ini? Terima kasih. Kalau ini tadi sudah kami sampaikan, ada hibah-hibah dari luar negeri dan dalam negeri. Jadi sebenarnya ketika kita bicara kebijakan makro soal ada dukungan dari perbankan, maka sebenarnya biaya itu bisa lebih banyak lagi, terutama yang di perkotaan. Boleh jadi CSR juga bisa ada, boleh jadi hibah luar negeri, banyak program-program, termasuk sebenarnya dari APBN
itu juga menyediakan melalui Permen SDM bahwa kelompok masyarakat boleh mengajukan dengan persetujuan dari bupati atau wali kota atau gubernur. Itu permennya ada. Nah, ini saya kira bagaimana tinggal kita mencari kesempatan-kesempatan itu. Begitu Pak Edi. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Pak Arifin Hidayat. Untuk PLTA seperti ini, masalah apa saja yang timbul dalam proses pemasangan, test and commissioning, dan operation? Lalu solusinya apa ya Pak? Terima kasih. Jadi kalau soal pemasangan, saya kira hampir tidak ada masalah. Soal pemasangan sampai commissioning ya, karena memang itu persoalan teknis yang sebenarnya oleh ahlinya, teman-teman engineer yang bergerak di situ secara teknis pasti gampang lah. Nyolder dan lain-lain, kalau butuh kerusakan-kerusakan kecil itu bisa. Insya Allah nggak ada masalah, itu mudah. Memang cuman bagaimana sesudahnya itu yang menjadi tantangan terbesar. Kadang banyak masyarakat kita dapat listrik banyak, pengennya beli A, B, C yang tidak sesuai dengan kapasitas. Sudah diberitahu, tapi gimana lagi ya, masyarakat merasa punya uang untuk bisa membeli barang. Nah, ini butuh pendekatan yang panjang, boleh jadi panjang, dan pengalaman kami 20 bulan di studi kasus yang pertama itu kurang. Kurang dalam arti ya masih kurang gitu, karena pada nyatanya ya beberapa ada yang sudah rusak, 1-2 di rumah itu. Tapi ada satu cerita menarik ketika kami wawancara ke teman-teman di daerah. Kita tanya begini, gimana pandangan masyarakat gitu. Nah, ada yang bilang begini, akhirnya ketika dia punya diesel, dia bisa menyalakan TV. Semalam satu rumah begitu bisa mungkin 1 liter 2 liter diesel solar begitu. Begitu kami hadir dengan hanya untuk lampu 4 saja dengan iuran 10.000 per bulan. Tapi iuran ini setahu saya belum berjalan, tapi belum berjalan bagus sih. Itu kami akui sebagai evaluasi. Nah, dia mengatakan begini, saya sekarang nggak nyalakan diesel lagi, saya pakai tenaga surya sudah cukup, nggak perlu TV lagi. Ya gimana? Malam sudah cukup dapat penerangan sampai pagi, nggak butuh diesel lagi. Jadi ya dia milih yang praktis gitu. Jadi TV itu bukan suatu hal yang pokok bagi yang bersangkutan. Nah, pola perubahan semacam ini boleh jadi ditemukan di masyarakat, boleh jadi juga tidak, kan begitu. Nah, ini saya kira tantangannya soal bagaimana merubah pola pikir masyarakat di lokasi tersebut. Saya kira begitu, Pak Edi. Baik. Berikutnya dari pertanyaan Pak Dasri lanjutan. Apakah setelah studi atau proyek selesai tidak ada keberlanjutan pemeliharaan aset atau sejenisnya? Terima kasih. Ada Pak Dasri. Jadi tadi kami sampaikan mereka kita ajari selama pembangunan itu, mereka kita ajak langsung caranya begini, masang begini, kita pantau, kita latih sampai bisa. Kita hanya mengontak, mereka hanya mengontak misalnya kalau butuh suku cadang atau kaitannya dengan garansi di masa-masa awal setahun, karena itu dibangun 18, maka di 19 itu kita adakan KKN sehingga kita masih lanjut. Jadi mereka bisa sendiri sebenarnya. Hanya nanti memang kalau mereka butuh ganti yang besar, baru nanti kita kontak-kontak dengan mereka, butuh bantuan seperti apa, nanti kita carikan dana-dana pengabdian. Itu, Pak. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Rio. Ini ada 4 pertanyaan juga. Pertanyaan pertama, PLTS yang dibangun sistemnya on-grid, off-grid, atau hybrid jika ada? Kalau kasus ini kami yang di studi kasus 1, MCAI itu off-grid. Kemudian di studi kasus kedua itu karena kami bukan yang membangun, kami hanya mendesain, tapi sepertinya
off grid semua, yang di 4 lokasi tadi yang UNDP. Yang SSH di Gunung Kidul rencananya hybrid, karena kendalanya adalah soal PLN yang masih biarpet sehingga mengganggu produksi mereka. Hybrid dengan PLN, tetapi bukan ekspor impor ya, hybrid untuk saling mengganti satu sama lain ketika terjadi oglangan, padam pemadaman listrik. Untuk kasus yang keempat, ini sepertinya off grid karena kami akan fokus di solar water pumping system untuk memenuhi kebutuhan air di masyarakat NTT. Ngaten Pak Edi. Oke. Pertanyaan nomor 2. Harga PLTS ini masih tergolong mahal. Dari mana sumber pendanaannya? Apakah komersial atau non-komersial? Sementara karena mahal, maka hibah. Artinya ini non-komersil. Nah, ini tadi kalau kita bicara makro, maka ini butuh PR besar secara makro, membangun industri, PLTS, termasuk bagaimana industri baterai yang ada di Sulawesi untuk mobil listrik. Saya pribadi optimis nanti harusnya ada line produksi untuk baterai surya misalnya yang kecil-kecil, nggak hanya untuk mobil listrik misalnya. Saya kira itu bisa menurunkan biaya yang dengan cukup signifikan, termasuk nanti bagaimana tadi perbankan bisa mendapatkan insentif sehingga bisa memberikan kredit untuk energi terbarukan. Baik, pertanyaan nomor 3. Ada banyak potensi EBT seperti nuklir, PLTS, mini hidro, PLTA, PLT Bayu, dan lain-lain. Mana menurut Bapak yang paling efektif dalam aspek efisiensi dan efektivitasnya? Nah, kalau nanti kita akan transisi energi dari fosil, yang fosil itu keunggulannya adalah soal kontinuitas energi yang bisa full, maka efektif dan efisien energi terbarukan itu tidak ada satupun dalam arti ya harus bersama-sama, atau bahasanya nggak ada peluru emas untuk menyelesaikan energi ini dengan satu energi terbarukan saja. Harus bareng-bareng dengan desain yang tepat, dan ini sebenarnya kesempatan kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki kekhasan sebagai negara kepulauan untuk membangun kemandirian energi di masing-masing lokasi. Ini akan jadi riset yang luar biasa. Saya kira Pak Edi. Begitu Pak Edi. Baik. Pertanyaan nomor 4. Apakah ada rencana untuk membuat integrated pembangkit EBT? Dan sejauh apa rencana dan realisasinya? Terima kasih banyak sebelumnya. Kalau itu dari kami, dari saya pribadi dan teman-teman kami belum ada, tapi itu terus kita dengungkan. Kita sudah menulis banyak buku dan mencoba mendekati banyak pihak, tapi memang belum ada pendanaan yang signifikan untuk, kan kita sudah mengenal desa mandiri energi ya, soal integrated farming dan lain-lain dengan biogas dan lainnya, tetapi sejauh ini kita belum ada yang full integrated untuk jadi satu proyek yang besar, itu belum ada. Tapi mimpi itu terus kami bangun untuk bisa. Baik, berikutnya dari Ibu Uci Stiana. Untuk mengembangkan energi terbarukan yang sesuai dengan potensi lokal atau local value, kira-kira bagaimana dalam hal modalnya? Ada banyak yang ingin mengembangkan namun terkendala hal modal. Apakah bisa di-sharingkan? Begini, memang modal itu hampir selalu menjadi kendala utama. Maka jawaban saya adalah kembali bagaimana kita bisa mencari modal yang dari banyak sisi itu. Saya kira nanti kita akan lihat bagaimana SSH, kasus ketiga ya, bagaimana ekosistem yang diminta BI itu apakah bisa berjalan atau tidak. Dengan lembaga keuangan syariah, di mana masyarakat Indonesia itu mayoritas Muslim, saya kira itu menjadi sebuah kasus yang menarik jika berhasil,
Jadi tidak perlu nunggu perbankan yang tergantung dalam tanda kutip dengan insentif-insentif dari pemerintah atau dari luar misalnya. Nah, ini kan ada COP 26 juga di Glasgow. Nanti kita lihat apakah ada, biasanya kan ada hibah-hibah besar ini mau berkeliaran seharusnya. Kita akan lihat bersama. Tetapi kalau kasus di Gunung Kidul itu berhasil, mungkin kami memotivasi teman-teman BMT Umat dengan mengatakan begini, Bapak BMT, Pak Sugeng namanya, kalau skema kita berhasil, ada tenaga surya, hibah yang dibangun dengan baik, bisnisnya berjalan, kita motivasi bahwa ini adalah satu-satunya di Indonesia. Kalau BMT itu berhasil. Dan kalau itu berhasil, nanti saya kira kita bisa membangun, mereplikasi di berbagai tempat karena ada banyak BMT yang cukup bonafit di berbagai tempat. Contoh misalnya pesantren, yang Indonesia jumlahnya ribuan. Kami sudah di buku saya Interpretasi Semesta, sambil iklan ini Pak Edi, saya sudah menulis tentang peran Nahdlatul Ulama, terutama pesantrennya, bagaimana pesantren itu bisa menjadi pusat pengajaran energi terbarukan, baik pengajaran dari sisi teknis karena memakai, gitu. Kalau santrinya ribuan kan butuh airnya dengan SWPS misalnya. Santri juga tidak punya kulkas, tidak punya TV, artinya paling pol untuk komputer atau penerangan. Kalau bisa menggunakan tenaga terbarukan, bukan hanya PLTS. Kalau santri butuh makan, maka bisa dibangun integrated farming. Nah, mimpi-mimpi seperti itu bisa dilakukan bahkan sedikit demi sedikit oleh pesantren-pesantren besar yang sudah punya BMT. Nah, ini akan menjadi satu gerakan yang ya kita akan diajari selalu optimis ya. Kalau itu berhasil, saya kira akan menjadi satu bentuk permodalan lain yang tidak tergantung dengan hibah, tidak tergantung dengan APBN, tetapi dari dana masyarakat yang digulirkan melalui lembaga keuangan baik syariah maupun bukan. Ngaten Pak Edi. Berikutnya dari pertanyaan nomor 4 ya, apakah ada rencana untuk membuat integrated pembangkit EBT dan sejauh apa rencana dan realisasinya? Itu kan sudah dijawab tadi Pak Kadose. Oh sudah ya? Oke. Berikutnya dari, oh ya nih, kembali lagi ke atas nih. Dari Pak Yani Wicaksono. Lokasi beberapa proyek renewable energy berbasis masyarakat yang Bapak sebutkan ada yang sama dengan lokasi proyek GFSGP, operasional fase 6 wilayah proyek GFSGP, Gorontalo. Oh iya. Ya, saya potong Pak Edi. Ini Bu Yani ini Bu Yani ini partner diskusi peluncuran buku transisi, Pak. Jadi memang beliau salah satu yang menanggapi buku itu, saya moderatornya kemarin. Bu Yani, salam. Berikutnya dari Pak Tandi ya. Mohon penjelasan lebih lanjut, apakah perangkat PLT sebagai masyarakat daerah yang Bapak jelaskan tadi terkoneksi ke jaringan PLN atau tidak? Jika terkoneksi on-grid, kendala operasional apa saja yang dialami terkait PLTS itu? Sementara off-grid. Jadi kendalanya ya ketika terjadi kerusakan agak parah, tapi sejauh ini belum terjadi sih Pak Edi. Oh iya. Baik, berikutnya Pak Muhammad Ferial. Apakah karena memakai dana hibah dari luar negeri, produk-produk komponen PLT tersebut harus dari negara mereka? Alhamdulillah tidak. Jadi memang kami di internal UGM juga sempat bisik-bisik gitu. Jangan-jangan nanti suruh dari merek ini. Alhamdulillah tidak. Semuanya bebas dari kita mau milih merek yang mana. Tentu kami menyeimbangkan antara harga dan kualitas. Dan di dalam buku fikih energi terbarukan, kita sebenarnya sudah dorong agar Indonesia bagaimana mandiri secara komponennya, bagaimana industri di dalam negeri bisa dibangun. Di Perpres RUEN, Presiden juga sudah memberikan instruksi soal industri dalam negeri,
tapi kita belum membaca keseriusan. Beberapa hari yang lalu kan yang di-share di WA grup BKTF itu ada soal industri. Nah, saya belum sempat melihat, tapi saya kira kita akan bisa dapat insight menarik tentang bagaimana soal industri dalam negeri agar tidak tergantung pada impor. Memang impornya besar sekali. Dari panelnya saja dan data BPS itu 2018 itu berapa puluh juta US dollar, itu memang besar sekali ya impornya. Itu salah satu kendala yang harus kita concern, yang harus kita address bersama. Nanti Pak Edi. Oh ya, baik. Ini tadi Bu Yani pesan mau bicara nih ke Pak Ahmad nih. Silakan Bu. Iya, terima kasih Pak Edi. Ini tidak hanya untuk Pak Ahmad, mungkin untuk semua peserta. Saya mendengar dari Pak Emil Salim bahwa pemerintah Amerika mungkin lewat USAID akan memberikan hibah lagi seperti dulu. Dulu ada hibah, tadi sudah diceritakan Pak Ahmad, lewat Millennium Corporation, Indonesia Account atau MCAI ya. Yeah. Dana itu kita sayang sekali tidak bisa kita habiskan waktu itu. Lebih dari 200 juta dolar tuh kita harus kembalikan karena waktunya lewat. Sayang memang. Karena kita jatuh tempo gitu ya. Kalau saya melihatnya adalah karena saya sering dijadiin konsultan di situ, manajemennya terlalu bertele-tele sehingga waktunya tuh banyak terbuang. Nah, Pak Emil sudah berbicara dengan pemerintah dan juga dengan parlemennya Amerika. Indonesia meminta bantuan lagi untuk pelaksanaan renewable energy. Terutama Pak Emil itu sangat concern dengan listrik pedesaan dan juga link ke wifi di pedesaan. Jadi kita siap-siap karena sepertinya saya diminta membuat konsep, ada 3 konsep, satu purely hibah, satu lagi untuk loan tapi bunganya rendah, yang satu lagi itu dengan US Trade. Jadi kalau US Trade itu teknologinya harus kita gunakan teknologi Amerika, dan itu khusus untuk PLTS dan angin karena di 2 teknologi ini Amerika kuat. Jadi Pak Ahmad, kembali lagi saya melihat program GFSGP itu dari tahun 2004 ada di tempat saya. Dana hibah dari GEF, Global Environment Facility, untuk community based organization, sebetulnya untuk masyarakat tapi harus lewat CBO atau NGO. Kemarin kami baru selesai fase 6, ini mau melangkah ke fase 7. Di fase 6 itu saya perhatikan ada 93 proyek yang didanai. Itu semuanya sukses, Pak. Kami punya cara berbeda dengan fase sebelumnya. Yang ini ada kita merekrut organisasi lokal untuk memonitor mereka. Jadi ketika pandemi datang, kami nggak bisa ke lapangan, ada organisasi yang lebih berpengalaman yang memonitor, misalnya 18 mitra, gitu ya. Ternyata sukses dan ada beberapa yang dapat penghargaan, ada juga PLTS untuk air, untuk pumping, untuk memompa air. Ada juga yang untuk listrik, penerangan. Ada Pico Hydro yang menurut Wakil Presiden itu dikasih penghargaan sebagai desa inovasi. Dan juga ada biogas. Nah, tadi Pak Ahmad udah banyak menceritakan ya yang community based terutama yang di desa-desa. Kalau kita urut ke belakang, berapa banyak pemerintah kita mendanai atau memasangkan PLTS atap untuk masyarakat yang belum kena listrik. Nggak tahu berapa juta udah, tapi untuk mencari yang masih hidup, mungkin udah nggak ada. Baru 3 bulan mati. Nah, saya dulu pernah di pabrik, saya mengelola pabrik orang Belanda di PLTS. Itu kita ketawa-ketawa ngelihatnya, di Indonesia nggak jalan, tapi saya mengekspor produk kami ke Sri Lanka dengan cara yang sama, tapi konsepnya berbeda di sana. Itu berkelanjutan.
PLTS atap untuk masyarakat yang jauh atau yang terisolir. Nah, saya satu lagi ingin menyatakan Pak Ahmad, mungkin keberadaan BUMDes bisa digerakkan agar listrik yang renewable energy ini, yang skalanya yang nggak terlalu besar lah untuk satu desa, untuk 2 dusun gitu ya, dimiliki dan dikelola oleh BUMDes gitu. Tapi dengan konsep berkelanjutan. Jadi jangan pernah mengajarkan masyarakat lagi menyatakan bahwa listrik gratis. Enggak, listrik nggak bisa gratis. Mereka ada uang kok untuk beli voucher telepon, untuk ini pengelolanya perlu gaji, dan kalau rusak perlu juga dana untuk memperbaiki. Dari saya sekian, jadi Pak, kita siap-siap untuk MCI tahap 2. Jadi kita coba membantu bagaimana supaya itu jangan lagi dikembalikan ya Pak Ahmad. Siap, Bu. Nanti saya lapor ke Bapak ketika saya tahu bahwa itu turun. Ya Pak, terima kasih. Makasih Pak. Yani, ya, makasih Bu. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yani. Ya. Berikutnya dari Pusrisbang SDM, Pak Novin, Ibu Novin Aliyah nih kalau nggak salah. Izin bertanya, apakah terbuka peluang untuk kerjasama penelitian, Pak? Nah, silakan nih mungkin disampaikan juga secara langsung. Siap, Ibu atau Bapak ya, Ibu G. Siap. Silakan kontak kami melalui saya juga bisa, ke kantor PSE juga bisa. Kalau butuh yang swasta, kami juga ada. Pokoknya kami sangat terbuka untuk riset-riset berikutnya, pengabdian berikutnya. Siap, insya Allah. Begitu Pak Edi. Ini luar biasa ini Pak Ahmad nih. Ini dari semua jalur ada semuanya. Ada yang jalan tolnya ada, jalan ini ada juga tuh. Baik. Oke, dari Bu Sri Mawar, ini hari ini banyak ibu-ibu bertanya nih. Keberlanjutan proyek ini apakah dikelola semacam koperasi? Di Desa Sungai Rambut koperasi, di Rawasari BUMDes, kemudian yang SSH tadi Lembaga Keuangan Syariah BMT, artinya semua opsi kita coba tergantung dengan kondisi masing-masing. Gitu Pak Edi. Baik. Berikutnya ini tadi komentar untuk Pak Ferial ya, tidak selalu Pak Ferial hibah dari MCAI yang diceritakan Bapak Ahmad tadi untuk PLTMH turbin yang mau digunakan produksi India. Ini nomor Pak Ahmad ya, sudah dimasukkan di sini. Kemudian dari Ibu Herawati, ya, ini kan Ibu lagi nih, Ibu Herawati Yusuf. Saya sangat prihatin masalah air, apakah diusahakan penyaringan konvensional dengan menyaring air laut? Apakah ada pengalaman nih Pak, ini menyaring air laut ini? Kalau kami belum begitu banyak Pak Edi, tapi menurut kami desalinasi itu cukup mahal dan energinya juga besar. Sebenarnya kalau berkaca kasus di NTT, di 2 desa kami itu sumber airnya itu ada dan sangat mencukupi, bahkan kemarau pun tidak kering. Cuman memang tidak terdistribusi dengan baik karena satu dan lain hal. Nggak ada listrik, nggak ada biaya untuk membangun pipa distribusi begitu. Sudah ada tapi juga belum maksimal. Nah ini kami masuk dan saya berharap juga banyak teman-teman nanti bisa masuk ke lokasi-lokasi di NTT untuk bisa bersama-sama membangun itu. Baik, berikutnya Pak Rio ya, ini menambahkan info ya. Kalau membangun PLTN katanya sudah otomatis menyaring air laut, namun sayang PLTN ini tidak bisa dibangun di sembarang tempat. Terima kasih Pak Rio. Berikutnya dari Pak Oni Ramadan Armanto. Untuk PLTS di Kemala apakah menggunakan sel surya tipe mono atau yang poli? Aduh, saya lupa ya Pak. Apa ya kemarin? Kelihatannya nanti bisa dicek di buku kami Pak. Mohon maaf saya lupa kemarin mono atau anu ya. Baik, berikutnya Bu Herawati lagi.
berapa kapasitas PLTS yang sudah dibangun di berbagai daerah? Apa kendala PLTS di setiap daerah terpencil? Nah, sama, mohon dijelaskan. Oke, sebenarnya banyak sekali dibangun. Tadi Bu Yani beliau sudah pamit ini, tapi beliau sudah menyatakan pemerintah sebenarnya sudah cukup banyak mengeluarkan anggaran negara untuk lokasi-lokasi yang terpencil maupun bahkan tidak terpencil tapi belum punya listrik. Tapi memang kendalanya kembali lagi soal perawatan. Bahwa ada kerusakan sedikit saja yang berbeda dari buku misalnya, teman-teman di daerah sudah khawatir, sudah bingung. Nah, ini saya kira butuh capacity building yang tepat agar mereka bisa mandiri. Sebenarnya bisa kok, karena salah satu prinsip yang kami pegang ketika kami bekerja di lapangan itu bahwa sebenarnya tenaga surya itu seluruh komponennya itu sebenarnya lebih simpel daripada diesel misalnya, sehingga elektronik semua. Nah, sebenarnya itu lebih mudah. Tapi memang karena banyak hal ya, karena mungkin kepedeannya masyarakat juga khawatir tambah rusak, khawatir ini itu macam-macam lah. Jadi memang itu jadi kendala. Tapi saya kira kalau bisa dilakukan capacity building tepat, itu bisa masyarakat bisa memperbaiki sendiri saya kira. Baik, ini ada komentar dari Bu Yani Wicaksono ya sebelum pamit ini. Nah, Pak Edi, Pak Ahmad dan semua peserta webinar sore ini, acara ini bagus untuk digali lebih banyak lagi. Ini harus banyak didiskusikan di webinar ini. Nanti harus tanya sama Pak Ahmad, siapa lagi yang bisa satu topik lagi yang mirip-mirip topiknya ini, pembicaranya gitu. Nanti minta tolong Pak Ahmad ya. Oke, siap Pak. Nanti saya carikan, siap. Oke, sip. Terima kasih. Berikutnya dari Pak Hari Purnomo, lebih efisien mana PLTS terpusat di desa atau PLTS kecil-kecil per rumah di pedesaan? Nah, kalau itu sangat tergantung dengan lokasi misalnya, dan tergantung dengan model masyarakatnya. Itu sangat kontekstual sekali, bisa bagus yang terpusat, tapi juga bisa bagus yang tersebar. Itu semuanya tergantung kondisi sosial dan fisik di lapangan, saya kira Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Hanafi Ali. Menarik, khususnya terkait tentang adanya isu konflik yang terjadi, karena memang beberapa proyek harus terhenti atau terhambat karena efek tersebut. Pendekatan-pendekatan seperti apa yang paling berkesan dalam proses solving kasus tersebut? Nah, ini menarik ini. Jadi memang banyak kasus ini yang kami alami di Desa Sungai Rambut misalnya begini Pak Edi dan teman-teman sekalian. MCAI mengatakan proyek harus di lokasi yang 5 tahun ke depan tidak ada rencana PLN masuk. Nah, proyek baru berjalan setengah, alat mau datang, tiba-tiba tiang PLN masuk ke desa. Padahal kami sudah diskusi dengan PLN, nggak ada rencana ke situ. Tapi kan di tengah-tengah itu Pak Presiden memerintahkan BUMN, kita itu PLN, termasuk lokasi kami. Wah, kami panik. Akhirnya kami diskusi dengan masyarakat, kita berikan pengertian. Saya sudah deg-degan, saya sudah dari rumah itu sudah sholawatan gitu, moga-moga hatinya terbuka semua, lancar gitu. Ya alhamdulillah teman-teman di desa juga terbuka. Hibahnya akhirnya tidak menjadi tiap rumah, tetapi digabung ke satu tempat untuk produksi air dan kegiatan ekonomi lainnya. Sementara yang miskin karena dia tidak mampu memasang listrik PLN, harus masangnya itu kan masang meter pertama kan sekian juta. Akhirnya mereka kita beri. Jadi rumah-rumah yang janda miskin orang tua yang tidak punya penghasilan kita berikan PLTS itu per rumah. Sementara yang pada beli PLN itu dengan ikhlas merelakan jatahnya untuk dijadikan satu. Ya ikhlas sebenarnya ikhlas mau tidak mau karena programnya nggak boleh dual sistem begitu. Tapi alhamdulillah masyarakat menerima dengan baik karena boleh jadi juga melihat
kita datang juga baik-baik, artinya tulus, tidak ada kepentingan apapun kecuali untuk masyarakat. Jadi saya kira memang pendekatan agama, pendekatan budaya, pendekatan ngobrol satu sama lain dari hati ke hati, itu saya kira menjadi kunci utama. Memang konflik ini menjadi sangat dan itulah kenapa kita termasuk mengeluarkan buku fikih energi terbarukan sebenarnya untuk mencegah itu, tapi alhamdulillah ya tidak terjadi. Gitu Pak Edi. Baik. Berikutnya dari Pak Joko Winarno. Apakah belum terfikirkan dengan BLT dengan HTE masyarakat desa yang mengelolanya? HTE ini HTE mungkin hybrid thermal elektrik ya? Ini. Bukan Pak, hutan tanaman energi. Oh, hutan tanaman energi ya. Terima kasih Joko. Terus Pak Joko, ini menarik apa hutan tanaman energi menarik. Cuman kan kita tahu persis bahwa biomasa itu butuh lahan yang luas juga dan tidak semua desa memilikinya, termasuk pembangkitnya juga sejauh mana bisa besar atau kecil itu juga perlu kita pikirkan. Memang sekali lagi tadi saya sudah bilang di awal bahwa karena ini kami hadir kaitannya dengan soal kecepatan, karena mereka butuh dulu energi untuk hidup ekonomi, sehingga kami pilihkan yang paling cepat dulu. Tapi memang mimpi besar kami memang nanti sistemnya menjadi sistem-sistem yang besar, integrated, hybrid, dengan farming, dengan biogas, biomasa, dan lain-lain. Itu seperti itu Pak Joko. Jadi gini Pak, kalau menurut saya sebetulnya Bapak keliru kalau dianggap kita itu membutuhkan lahan yang luas. Jadi sebetulnya lahan itu disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau di situ dia cuma butuh 1 megawatt, ya paling banyak kita nanam 300 hektar. Itu di mana saja ada Pak lahan itu. Mau di kampung, di pulau-pulau terkecil maupun di kampung itu pasti lahan itu ada. Tinggal kita masalahnya bagaimana memanfaatkan lahan yang ada. Kita bisa didik masyarakat di sana untuk bisa nanam sendiri, untuk bisa bikin. Kalau soal pembangkitnya itu kalau cuman 101 megawatt segala macam, udah produksi dalam negeri Pak, udah banyak yang bisa bikin gitu. Jadi ini aja yang karena kemungkinan banyak yang berpendapat seperti Bapak seperti itu. Bagaimana nanamnya, bagaimana itu. Kalau orang Indonesia itu nggak usah diajari nanam, disuruh nanam, dikasih tahu nanam ini begini, itu udah pasti bisa jalan sendiri Pak mereka. Ya, dan itu yang saya sudah lakukan seperti itu gitu loh. Jadi pengertiannya agak keliru kalau dianggap biomas itu sesuatu yang susah. Enggak sih, biomas itu justru paling mudah dan dia juga tidak intermittent, 24 jam sehari bisa nyala gitu. Bahkan hasil daripada gas buang itu bisa jadi untuk pemanasan atau mengeringkan padi, mengeringkan coklat atau mengeringkan jagung atau mengeringkan ikan kalau ada di itu bisa. Jadi cuman saya lihat sih belum banyak yang mensosialisasikan aja gitu. Kalau soal biaya jauh lebih murah daripada kita bikin pakai tenaga surya yang hanya 5 jam gitu. Itu apalagi di hybrid dengan angin misalnya gitu. Terus baterai, ini kalau dijumlah itu jadi mahal Pak kalau kita mau model-model 24 jam nyala gitu. Kalau biomas itu nyalanya bisa 24 jam sehari, bisa 30 hari, sebulan. Nah, itu yang saya sekarang kembangkan, makanya saya membentuk organisasi baru namanya Masyarakat Energi Biomasa Indonesia. Nah, itu kita gabungkan semua yang punya hutan di Republik ini dan semua termasuk Pertamina, PLN semua jadi anggota sampai dengan juga di pemakainya. Bahkan kita sekarang udah bisa ganti PLTG kita pakai dari biomas, dari PLTU bisa dengan biomas, bahkan itu yang sudah kita lakukan
sekarang. Nah, itu yang mempercepat bagaimana mencapai baron energi sampai dengan 23% nanti di tahun 2025. Satu-satunya yang gampang ditempuh ya memanfaatkan biomasa. Kita punya resource biomasa itu nomor 1 di dunia, Pak. Kita punya lahan itu. Kalau kita bicara Timur Tengah itu raja minyak, itu kalau Indonesia itu raja hutan, Pak. Kita rajanya biomas itu ada di Indonesia, Pak. Betul, Pak. Biomas kita itu paling banyak di dunia, Pak. Dan itu yang sementara ini belum disentuh gitu loh. Gitu. Justru yang menyentuh kita itu justru orang asing. Jepang, Korea itu import semua. Di Jepang itu udah 4 tahun nggak pakai batu bara. Itu dia diganti dengan biomasa, dan biomasanya dari mana? Nomor 3 eksportir biomasa ke Jepang terbesar Indonesia, Pak. Dari cangkang sawit, dari wood pellet itu. Nah, itu kan aneh juga, kita itu resource-nya banyak kok diekspor semua gitu. Tapi kalau pemerintah kita nggak merubah begini, akhirnya nanti seperti gas kita diekspor, minyak kita diekspor, batu bara itu sekarang nomor 1 kita itu resource batu bara kita itu nomor 7 di dunia, tapi eksportir nomor 1 di dunia itu Indonesia, Pak. Jadi diekspor aja orang-orang ini. Gitu. Nah, ini kita nggak mau lagi nih biomasa kita ekspor semua gitu. Itu, Pak. Baik. Terima kasih Pak Joko atas informasinya. Kalau perlu saya bisa paparan, Pak, nanti satu saat mengenai biomasa. Boleh Pak. Nanti kami undang ke webinar ini, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Boleh. Baik. Berikutnya dari Pak Gunawan ya. Bagaimana membandingkan kendala-kendala proyek PLTS di Gunung Kidul terhadap kasus di NTT tersebut? Kalau kalau membandingkan memang kasusnya bisa berbeda gitu. Tetapi saya kira soal kembali lagi sebenarnya sudah terjawab tadi soal perawatan sebenarnya. Jadi tinggal bagaimana kita capacity building yang tepat, karena sekarang juga alhamdulillah pendidikan juga sudah merata, artinya politeknik juga sudah kita temukan hampir di seluruh wilayah Indonesia, sehingga tenaga profesional itu tidak akan kekurangan. Jadi memang bagaimana kita tadi mengengage potensi lokal. Potensi lokal itu artinya ya kalau masyarakat berarti kita sambungkan dengan universitas terdekat, politeknik terdekat, SMK terdekat, supaya nanti saling mutualisme satu sama lain, masyarakat dapat ilmunya, dapat teknologinya, dapat servisnya, bisa belajar, sementara SMK dan lembaga pendidikan itu bisa jadi kerjaan, artinya pemasukan buat mereka juga sebagai bahan riset dan pendidikan. Begitu Pak Edi. Baik, berikutnya dari Bu Rosnita Rauf. Saya berada di Sumatera Barat, yang mana juga masih ada masyarakat dengan permasalahan air bersih di suatu lokasi di Pasaman Timur. Dan ada juga yang belum berlistrik. Saya juga pernah kerjakan program MCAI, tapi sekarang sudah tidak ada program tersebut. Jadi saya juga sedikit sulit untuk mencari dana dalam membantu masyarakat tersebut. Bagaimana agar kita dapat dana dari CSR? Seperti yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Nah, ini saya pun menjawabnya juga tidak bisa tepat nih, karena memang CSR itu agak itu ide kami sebenarnya, ide kami seperti itu, tapi untuk mendapatkannya mungkin saya bukan orang yang tepat untuk menjawabnya. Potensi itu ada tentu. Mungkin salah satu yang kalau di UGM misalnya kami ada jurusan PSDK, Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Nah, itu teman-teman PSDK di UGM itu yang lebih sering soal bicara tentang CSR. Bagaimana cara-caranya, seperti apa. Tapi boleh jadi dugaan kami kalau ada organisasi sosial masyarakat yang bagus dan terpercaya, saya kira itu bisa jadi pendamping yang bagus buat masyarakat untuk mencari dana-dana seperti itu. Kata Pak Edi. Baik.
Berikutnya dari Pak Zakaria. Dari berbagai proyek energi terbarukan yang pernah diikuti, apa lesson learned terbesar yang didapat, khususnya yang berkaitan dengan berkelanjutan sistem energi dan sistem sosial masyarakat? Terima kasih Pak Zakaria. Ini teman saya di kampus ini Pak. Ini alumni Patriot Energi, sekarang ada di BRIN beliau. Memang lesson learned terbesar itu memang soal sosialnya, saya kira. Jujur di UGM pun kerja-kerja multidisiplin itu juga belum banyak dilakukan Pak Edi dan teman-teman. Saya kira memang kita butuh sedikit menundukkan kepala lah begitu, kerja bareng bagaimana sih pandangan renewable energy menurut teman-teman sosial gitu. Kendala-kendala bagaimana geothermal ditolak, bagaimana nuklir ditolak, secara ilmu politik seperti apa, secara sosial seperti apa, itu saya kira kita perlu mendengar dari teman-teman non-teknik. Itu saya kira pelajaran terbesar ada di situ, karena dari situ pula misalnya muncul sebelum Pak Nadiem mengeluarkan Merdeka Belajar itu, beberapa teman-teman UGM misalnya sudah menginisiasi mata kuliah ekonomi energi yang dilakukan di Fakultas Ekonomi, dan mata kuliah sosiologi energi yang dilakukan di Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Nah, ini saya kira model-model seperti ini perlu diperbanyak di berbagai kampus, karena diskusinya selalu menjadi menarik gitu. Teman-teman teknik mungkin tertarik dengan grafik, gambar gitu. Teman-teman ekonomi ternyata lebih mudah ketika melihat soal grafik, soal angka. Dan teman-teman sosiologi lebih nyaman dengan narasi-narasi. Nah, ini saya kira perlu kita saling belajar satu sama lain, lesson learned-nya, untuk menyelesaikan masalah bangsa ini kan harus upaya bersama. Nah, saya kira upaya bersama itu adalah kita tidak jumawa dengan keilmuan kita, tapi sebaliknya, saya punya ilmu begini, kalau menurutmu gimana? Ini menyelesaikan ini gimana? Itu saya kira menjadi pelajaran yang terbaik, Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan. Bagaimana menjelaskan pengaruh kuat para pendeta di NTT terhadap proyek hibah PLTS terkaitnya? Nah, kalau ini kasus di kami sedang mulai, jadi kita belum begitu banyak, tetapi yang menarik adalah kasus di SGP, misalnya kita menemukan ada satu tidak berkaitan langsung dengan PLTS, tetapi bagaimana seorang pendeta itu melakukan misa mingguan itu dengan jam yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Jadi saya lupa, agak pagi, agak siang kalau nggak salah. Agar kalau pagi itu petani itu masih bisa mengambil rumput yang berembun, sehingga ternaknya itu dapat rumput yang ada airnya, sehingga mengurangi kebutuhan air untuk ternak. Kalau nggak salah seperti itu nanti bisa Bapak Ibu baca di buku Transisi Energi. Nah, artinya teman-teman pendeta di NTT pun memiliki inovasi yang bagus soal bagaimana adaptasi terhadap lokasi. Nah, dalam konteks tenaga surya misalnya, boleh jadi ya nanti institusi keagamaan akan mendorong bagaimana supaya dipelihara dengan baik, bagaimana supaya masyarakat tertib iuran misalnya, agar untuk merawat dan lain sebagainya. Saya kira ada di sisi-sisi seperti itu untuk memotivasi masyarakat pengguna PLTS. Baik. Apakah proyek PLTS seperti ini melulu mengandalkan hibah-hibah yang ada? Apa tidak ada mode-mode sumber pendanaan lainnya? Oke, tadi sudah kita jawab, Pak Edi. Oke, sudah. Lanjut lagi. Bagaimana pula keberlanjutan pemeliharaan PLTS yang telah berhasil dibangun? Seberapa banyak yang akhirnya mangkrak jadi instalasi besi tua karatan? Banyak kasusnya banyak, dan saya kira itu PR besar kita. Beberapa kasus yang agak lucu, misalnya
PLTS datang, kemudian PLN nyusul datang, kemudian PLTS-nya mati. Nah, terus ada yang buat pingpong misalnya, atau panelnya buat nampan. Nah itu kasus-kasus itu terjadi, tapi insya Allah harusnya sekarang sudah mulai berkurang karena masyarakat sudah mulai ngerti, mulai bisa buka YouTube untuk dandani, untuk memperbaiki, bisa lihat kontak-kontak kampus terdekat gitu. Saya kira gitu Pak Edi. Ya, ini dari Pak Rio ini. Izin sharing, Ustadz. Nih, karena berangkat komunitas, gimana kalau kita adakan celengeng bulanan 2.000 saja sehari selama sebulan untuk bangun pabrik baterai dan bahkan kendaraan listrik. Kalau perlu lintas komunitas agar umat Islam dan bangsa Indonesia bisa mandiri energi, negara kita kepulauan, integrated EBT itu solutif. Yuk Ustadz, kita mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil-kecil, mulai saat ini. Wassalam. Nah, ini menarik sekali ini. Kalau di NU ada namanya koin NU, ya sifatnya masih sosial, bangun minimarket untuk masyarakat dan sebagainya. Teman-teman di Muhammadiyah juga sudah berjalan dengan amal usahanya gitu. Tapi memang untuk membentuk, untuk diarahkan ke situ ya butuh entitas badan usaha yang terpercaya misalnya. Kita masih ingat bagaimana Ustadz Yusuf Mansur itu berkali-kali disemprit OJK karena mengumpulkan uang untuk investasi hotel syariah misalnya. Nah itu memang ya tidak bisa semudah itu, gitu. Tapi idenya saya kira cukup memantik motivasi kita untuk kolaborasi bersama Pak Edi. Baik. Sepertinya dari chatbox-nya sudah habis nih pertanyaannya. Barangkali ada yang mau ditanyakan secara langsung. Waktunya masih 5 menit lagi. Silakan. Mungkin ada tambahan kata penutup ini dari Pak Ahmad Wardana ini tentang komentar integrated EBT dan koin NU tadi, coba. Iya, Pak. Soalnya ada ini di sini tulisannya ini 20 juta kali berapa ini tadi dari Pak Rio juga. Ini saya nggak baca di sini. Iya, Pak Edi. Ya, silakan. Teman-teman sekalian, para senior yang saya hormati dan teman-teman BKTF sekalian, pada akhirnya memang ini butuh kerja bareng lintas bidang keilmuan, dan saya kira saya berharap paparan saya menggambarkan bahwa kita harus kerja bareng bersama-sama begitu, khususnya di bidang energi maupun di bidang yang lain. Ide-idenya menarik semua. Soal iuran bersama itu kalau di lapangan saya kira sudah berjalan nih, di berbagai, kalau di NU misalnya MWC, Majelis Wali Cabang di tingkat kecamatan itu biasanya, kalau di NU biasanya itu beli ambulan Pak Edi, kalau di NU itu. Jadi beli ambulan, kalau di Kabupaten Bantul tiap kecamatan sudah ada 1 ambulan untuk melayani ngantar jenazah, ngantar orang sakit ke rumah sakit dan seterusnya. Jadi saya kira itu juga bisa kita tiru. Nanti kita akan tunggu bagaimana hasil riset kami di Gunung Kidul, dan dengan BMT itu saya kira itu akan menjadi terobosan yang luar biasa. Dan nanti sekali lagi butuh kerja bareng bersama, dan saya berharap ini membuka wawasan kita, membuka pandangan kita tentang bagaimana kita merangkul disiplin ilmu yang lain. Saya kira itu Pak Edi. Baik. Terima kasih banyak Pak Ahmad Rahmawardana yang sudah memberikan paparan luar biasa dari segi yang agak berbeda dari yang lainnya, yang murni teknikal. Ini kombinasi berbagai aspek ini, calon doktor politik soalnya. Jadi ini banyak yang beri komentar sangat bagus. Tadi saya juga terima WA langsung, ini pendekatan yang perlu dicontoh ya.
Dan tadi banyak informasi kencelengannya yang luar biasa, sebenarnya itu punya potensi yang luar biasa untuk kemajuan bersama. Terima kasih Pak Ahmad Wardana. Terima kasih Pak Hildiansyah yang tadi menyampaikan sistemnya sore hari ini. Terima kasih Pak Joko Winarno yang tadi sudah menambahkan tentang biomass ya. Ini kalau yang pembangkit besar sepertinya co-firing, biomass co-firing ini lagi ngetren juga nih Pak. Batu bara dikurangi ditambah dengan biomass. Ini mungkin masih nyoba dengan persentase kecil, tapi kedepannya sepertinya juga akan dinaikkan nih banyaknya biomass yang dalam co-firing. Jadi mudah-mudahan tadi HTE tadi ya, hutan tanam energi, tanaman energi ya, ini sukses juga untuk memajukan bangsa Indonesia. Terima kasih Ibu dan Bapak-Bapak yang bergabung pada acara webinar BK Teknik Kesehatan sore hari ini. Kita akhiri acara kita sore hari ini, kita lanjutkan besok sore pada jam yang sama. Dari industri ya, besok tentang CMMS ya, Computerized Maintenance Management System. Yang tertarik silakan hadir pada jam yang sama 15.30 17.30. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan walaupun sudah turun ini peningkatan kasus baru ya, mudah-mudahan tetap turun dan segera kita memasuki situasi yang normal kembali, bisa berjumpa seperti biasa, bisa mengadakan kegiatan temu darat ya, sekali-sekali perlu temu darat. Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi. Waalaikumsalam. Pak Heldiansyah, terima kasih. Pak Ahmad, terima kasih. Izin nih Pak. Terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Joko. Nanti sekali-sekali bicara tentang biomas, Pak. Terima kasih, selamat sore. Ya, terima kasih. Ya Pak Gunawan, nanti sekali-sekali biomas nanti. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi Laksono. Terima kasih Pak Edi. Ya, terima kasih. Mohon izin kita tutup acaranya. Mohon izin untuk Monggo. dulu rekan-rekan semua.